Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Evilia Fadila dengan NIM 2301025051. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Mahfiro, seorang bidan. Nah, di sini saya akan mewawancarai mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia dari janin di dalam kandungan hingga lansia. Kalau orang awam itu kan bilangnya gini, oh, pas lahir cacat tuh dia nggak amin-amin gitu. Sebetulnya bukan karena itu, karena kekurangan asam folat, kekurangan nutrisi juga. Makanya trimester pertama itu apapun yang dirasakan oleh ibu hamil, entah dia mual, entah dia pusing, itu nutrisi itu wajib. Kita kasih tahu makan sedikit tapi sering gitu. Minta misalkan, Bu saya muntah lagi, oke nggak apa-apa, nanti setengah jam atau 1 jam setelah dia muntah makan lagi, nanti bisa kita isi. Nah nanti kalau udah trimester kedua dia mualnya itu berangsur pulih dengan sendirinya, karena memang alami ya. Kalau misalkan trimester kedua, trimester ketiga sampai akhir dia melahirkan, sampai dia akhir kehamilan masih mual, itu bukan ngidam. Kalau yang namanya ngidam itu cukup trimester pertama. Di atas usia 4 bulan masih ada mual itu, entah dia ada masalah di lambungnya atau asam lambungnya lagi kurang baik, faktor psikis, bukan stres yang tinggi, itu penyebab kenapa mualnya nggak hilang-hilang. Nah nanti semester kedua itu dia perbaikan gizi udah mulai baik, pola makan udah mulai bagus, kenaikan berat badannya juga udah mulai bagus, udah normal. Nah, kenaikan berat badan itu kan memang ibu hamil selama hamil itu 1 bulan itu 2 kilo minimal 1 bulan. Pokoknya selama dia hamil sampai masa itu minimal 15 kilo kenaikan berat badan. Ya, 15 kilo. Kalau misalkan gak ada kenaikan berat badan sama sekali, ada dipertanyakan. Iya sih. Ya kan? Iya. Makannya apa gitu. Terus pokoknya air, cukup air minum hari 3 liter, sayur, buah, protein itu tiap hari. Harus terus continue sampai dia sampai usia akhir kehamilan. Persiapannya untuk selanjutnya dia persiapan ya, selama hamil itu minimal pemeriksaan kehamilan 4 kali minimal. Kalau mau lebih, mau tiap bulan silakan. Terus USG berapa kali? Minimal 3-4 kali juga ya idealnya. Kalau misalkan dia mau tiap bulan silakan, kalau ada biayanya monggo. Jadi pada pertama dia USG pertama itu untuk mengetahui perkembangan janin, kira-kira janinnya perkembangan nih. Itu biasanya saya usia 3 bulan. Setelah itu, setelah perkembangan janinnya sudah terlihat, baru cek laboratorium puskesmas tuh, dilihat tuh dia anemia apa enggak. Ya, ibunya bukan bayinya, jadi kita masih nggak tahu ibunya. Terus nanti setelah hasilnya baik, lanjut pemeriksaan kehamilan berikutnya. Misalkan usia 6 bulan atau 7 bulan USG lagi, dilihat tuh sempurna jarinnya, nggak ada cacat, ada batok kepalanya, jari-jari udah mulai kelihatan, semua anggota tubuhnya udah sempurna. Nanti mau USG lagi usia 8 bulan. Nah USG terakhir itu pada persiapan persalinan. Nanti akhir persiapan persalinan, pada saat HPHT-nya tiba, dia belum lahir, kita anjurkan lagi untuk USG sekali lagi. Kira-kira masih aman enggak air ketubannya, placentannya masih aman enggak, gitu. Nanti kita kasih tahu kira-kira pasien mau lahirnya di mana untuk persiapan persalinan. Kalau dia punya BPJS, sekarang kan pakai BPJS, maunya ke puskesmas, oke silakan. Puskesmas, pemeriksaan juga minimal dia 2-3 kali lah harus ada di puskesmas kalau dia mau lahir pakai BPJS. Kalau dia lahirnya nggak mau pakai BPJS, nggak masalah, dia nggak ke puskesmas juga, mau di bidan aja, monggo.
Nah setelah persalinan dia udah lahiran ya, udah normal lahir, alhamdulillah misalkan. Setelah itu pemeriksaan bayinya, kontrol setelah persalinan. Setelah persalinan dapat imunisasi 2 jam setelah melahirkan. Tunggu 1 bulan, kemudian cek bayinya lagi, ditimbang pemberian imunisasi BCG itu. Nah, terus sampai 2 bulan pemeriksaan bayi juga masih. Selain pemeriksaan bayi pada usia 2 bulan itu, kalau ibunya belum KB, biasanya ibunya kan KB-nya nungguin kan aja Bu kalau sudah dapat haid, atau misalkan nunggu 40 hari gitu kan. Nah kita harus benar-benar wanti-wanti itu sama si baik ibunya, dia udah berhubungan intim belum sama suaminya. Kalau dia mau belum berhubungan intim, dia mau KB, ya udah kita layanin, kita kasih pilihan maunya KB apa. Setelah lahiran boleh langsung KB gitu? Setelah lahiran ya tunggu 40 hari. Ya, tunggu 40 hari minimal 40 hari. Kalau misalkan dia mau pakai IUD atau spiral, biasa sih kalau di puskesmas pas dia kontrol atau setelah melahirkan langsung dipasang tuh. Udah nunggu-nunggu lagi? Enggak nunggu lagi. Kan program pemerintah, dia lahirnya gratis. Oh iya. Harus mau dong. Nggak mau ya? Nggak mau dia viral gitu. Jangka panjang. Kalau misalkan dia maunya yang KB yang lain ya mungkin nanti ada surat penolakan ya. Perkembangan bayi 1 bulan sampai 1 tahun itu imunisasi. Nanti setahun lebih ada imunisasi tambahan, nanti ada di buku tuh. Timbang tiap bulan, tumbuh kembangnya sampai 5 tahun. Kira-kira si bayinya harus stunting nggak? Kurang gizi apa enggak, kayak gitu. Itu kan terlihat dari grafik di buku kupingnya itu. Dapat buku ya Bu? Dapat buku pasti. Pokoknya ibu hamil itu dapat buku dari dia periksa sampai bayinya usia 5 tahun. Itu bukunya itu aja, nggak ganti-ganti. Buku dari dia periksa sampai bayinya usia 5 tahun. Itu bukunya itu aja, nggak ganti-ganti. Itu. Terus kalau misalkan ini kan balita ya Bu, tadi sampai balita. Iya, Kalau 5 tahun. misalkan pertumbuhan sama perkembangan kanak-kanak itu gimana? Ya kalau misalkan perkembangan pertumbuhan bayi, kita lihat dia perkembangan bayinya ya, perkembangan bayi kita lihat dari usia dia usia berapa dia mulai miring-miring kayak gitu kan, tengkurap. Ini kan udah mulai tengkurap itu usia masih motorik halus ya, usia 3 bulan 4 bulan baru miring-miring, baru tengkurap. Ntar ada lagi nih mulai merangkak usia 5 bulan. Oh ini bukunya? Ya ini ada bukunya di sini. Kalau memang dibutuhkan baca aja pakai buku ini. Jadi nanti tahu kalau ditanya sama dosen. Ini motorik kasar kayak gini. Dia bisa main, dia bisa nyikat gigi, bisa main bola, bisa pakai baju sendiri. Ini motorik kasar, usia 2 sampai 3 tahun. Nggak apa-apa kalau mau pinjam aja bukunya. Ya nanti bisa dibaca-baca dari sini gitu. Nanti kalau misalkan penimbangan di sini ada pencatatannya. Udah lengkap banget ya? Iya. Ini buku sekarang aja udah ganti lagi buku pinknya. Ini tahun 2000, cetakan 2000 berapa nih? Di atas 2024 ya. Udah berapa kali ganti buku. Tapi tentunya kalau untuk ibu hamil itu cuma satu ya, nggak ganti-ganti ya. Jadi satu hamil, satu anak ya satu buku. Misalkan dia udah 2 kali lahir ya bukunya beda lagi. Mau pinjam ini? Oke nggak? Penting nggak? Boleh. Makasih
Itu aja. Iya, itu aja pertanyaannya. Makasih banyak ya, Bu, udah bantu juga. Kesimpulan dari wawancara saya yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah perjalanan panjang yang penuh dengan perubahan. Setiap tahap memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Pemahaman yang baik tentang proses ini dapat membantu kita menjaga kesehatan dan kualitas hidup kita. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.